Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, berjumpa kembali kita di obrolan budaya RRI Takengon. Nah, sahabat budaya, kali ini saya masih ditemani oleh kakak saya, Kakak Erani Aurora. Kita akan ngobrol seputar pembuatan kuliner khas Gayo, yaitu gutel dan lepat Gayo. Benar sekali, pendengar dan pemirsa RRI Net serta sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas banyak tentang panganan khas dari Tanah Gayo, yaitu gutel dan lepat. Nah, ayo, mungkin pada penasaran bagaimana gutel dan lepat ini menjadi makanan yang tetap eksis di saat ini. Sampai sekarang ini. Sampai dengan sekarang ini, khususnya di Tanah Gayo. Dan pemirsa tentunya harus tetap bersama kami di obrolan budaya sampai nanti selesai ketika kita membahas tentang gutel dan lepat sebagai panganan khas di dataran tinggi Gayo. Kita akan langsung menuju lokasi ya Kak ya. Iya, tepatnya di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Tanpa menunggu lama, yuk ikuti kami. Bangsa Gayo adalah salah satu suku di Aceh yang memiliki keanekaragaman kuliner yang unik dan beragam. Secara geografis, wilayah Gayo yang merupakan daerah dataran tinggi dan beriklim sejuk sangat subur dan cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini membuat mayoritas masyarakat Gayo memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan berkebun atau berladang, berburu, juga sebagai nelayan. Selain potensi alam yang ada, faktor mata pencaharian ini kiranya juga mempengaruhi keanekaragaman makanan tradisional di Tanah Gayo. Makanan tradisional Gayo memiliki waktu pembuatan yang singkat, dikarenakan masyarakat Gayo lebih banyak menghabiskan waktu sepanjang hari untuk beraktivitas di luar rumah. Mereka hanya memiliki waktu yang sedikit dalam mengolah makanan untuk dikonsumsi, sehingga harus seefisien mungkin dalam memanfaatkan waktu yang ada untuk mengolah makanannya. Salah satu panganan khas dataran tinggi Gayo yang masih eksis sampai saat ini adalah gutel dan lepat. Gutel adalah salah satu kudapan tradisional dari Tanah Gayo dengan bahan baku beras, kelapa, garam, dan air. Kudapan berbentuk lonjong ini dibuat dengan cara yang sederhana. Gutel dapat memberikan efek kenyang yang lama, sehingga makanan ini tentu sangat cocok dikonsumsi di wilayah dingin yang membuat orang cepat lapar seperti di dataran tinggi Gayo. Di Tanah Gayo, gutel digunakan sebagai panganan khas pada saat musim bersawah, karena makanan tahan lama yang bertahan hingga 1 bulan, siap saji, dan mudah dibawa. Gutel kerap sebagai bekal perjalanan jauh ke tengah hutan untuk keperluan membuka lahan perkebunan atau mencari hasil hutan lainnya yang butuh waktu hingga beberapa hari. Sebagai bahan tradisional suku bangsa Gayo, gutel memiliki nilai-nilai filosofi di balik kehadirannya di kehidupan sehari-hari. Makanan ini melambangkan nilai kasih sayang dari pembuatnya, ditunjukkan dari cara pembuatannya, yaitu ikemul, atau digumpalkan dengan tangan sekuat-kuatnya. Nilai semangat juga terkandung dalam makanan ini. Gutel menjadi energi tersendiri bagi yang mengkonsumsi, karena gutel adalah bentuk dukungan dari yang mempersiapkan bekal agar yang memakan bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Selain gutel, lepat Gayo juga merupakan panganan khas di Tanah Gayo. Lepat Gayo sering dijadikan bahan makanan tambahan, sehingga setiap rumah masyarakat akan selalu ada lepat Gayo. Lepat Gayo tersebut sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo di kala pagi, malam, atau sore hari, ditemani segelas kopi khas Gayo yang luar biasa. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita sekarang sudah sampai di Desa Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.
Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pada obrolan kali ini kita akan membahas banyak tentang makanan khas dari Tanoh Gayo. Dan kita tidak sendiri ya Yu, dan cuma bukan berdua. Tentunya ada yang menemani kita hari ini ya. Mungkin langsung saja Yu dikenalkan siapa? Pendengar pemirsa RRI Net serta sahabat budaya. Kali ini kita sedang bersama Bang Najli Unung-Unung ya Kak ya. Bang Najli Unung-Unung, dan ini adalah tempat di perkebunan kopi. Iya. Sekarang ini milik Bang Najli juga. Dan di sini suasana sangat asri sekali ya Kak Rora ya. Benar, ada angin sepoi-sepoi di bawah pohon yang rindang, dan saatnya kita mengolah penganan gayo yaitu gutel dan juga lepat ya Kak ya. Nah, kalau bahan-bahannya mungkin bisa disampaikan Kak Rora, apa-apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan gutel gayo ini Kak? Iya, jadi sebelum kita beralih ke bahan ya Yu, mungkin kita kenalin dulu lah Najli Unung-Unung ini sebenarnya. Sebenarnya sosok seperti apa? Kenapa dia yang kita pilih pada hari ini untuk bisa mempraktekkan cara pembuatan gutel dan juga lepat. Iya, sebelumnya juga mungkin masyarakat udah familiar ya dengan sosok Bang Najli Unung-Unung, pernah melihat mungkin di salah satu lagu gayo ya Kak ya. Iya. Jadi beliau ini selain sebagai pemuda yang melestarikan budaya gayo, juga seniman dari dataran tinggi Tanoh Gayo. Iya. Nah, uniknya sekali dia Bang Najli ini memiliki alat-alat yang dulunya pernah ada, mungkin sekarang ini hampir punah ya Kak ya. Betul. Salah satunya ini adalah lusung ya Kak. Ini namanya lusung, alat untuk menumbuk tepung gitu, untuk menumbuk beras yang dijadikan tepung. Nah, nanti kita juga akan praktekkan bagaimana menumbuk beras yang sudah direndam, kemudian kita tumbuk menjadi tepung, dan tepungnya nanti kita olah menjadi makanan khas gayo, yaitu gutel dan lepat gayo. Betul. Kita sapa dulu nih Kak Ayu, Bang Najli. Ya Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, berkat doa saudara dan kawan-kawan. Wah. Dan tetap sehat ya Bang ya. Ceria sekali menyambut kita, luar biasa hari ini Kak. Luar biasa. Jadi sekali. Sebagai informasi dari tadi subuh ternyata sudah prepare nih. Sudah prepare untuk persiapan obrolan budaya kita kali ini. Nah pemirsa, mungkin perlu kita tanya nih kepada Bang Najli. Iya Kak. Kenapa bisa kepikiran gitu menjadi seorang pemuda yang, karena kalau kita cerita tentang gutel, lepat, biasanya ini kerap sekali orang tua ya Kak ya. Kali ini Bang Najli orang yang masih relatif muda sekali. Kalau sekarang ini kita lihat usia Bang Najli ini masih banyak dengan hobi-hobinya masing-masing ya. Iya, seharusnya bukan di sini hobinya ya. Jarang ya. Bahkan kita melihat kalau beliau ini sangat suka sekali dengan alat-alat zaman dulu, mulai dari alat mencari ikan, ataupun perangkat-perangkat alat rumah tangga seperti yang kita lihat ini semua punya ini Kak Rora. Tapi Bang Najli memiliki dan punya. Mungkin Bang Najli bisa langsung menjelaskan nih kenapa sih ya hobinya datang dari mana ya? Apakah memang sudah keturunan kali? Betul. Oke, silakan Mbak. Nah ini macam ada tas bojok, ada tas tapi, dan bojok ini juga diiringi dengan tali jangkat kalau bahasa dulu. Jadi sayangnya pemuda-pemuda sekarang sudah kurang peduli sama alat-alat seperti ini. Jadi yang saya maksudkan, barang siapa yang datang tempat saya, mereka tidak kehilangan benda. Jadi mereka juga tahu, oh ini bojok. Ini bojok ini dulunya tempat apa? Tempat garam. Dan ini talinya kenapa jangkat? Sebelumnya pada nenek kita atau orang-orang tua kita yang udah lanjut usia kan gitu gak? Dulunya dia ngangkat kayu pakai tali jangkat. Ya. Nah, pemuda sekarang, generasi saya ke bawah sekarang sudah kurang tahu. Apa itu jangkat? Ya, apa itu jangkat, apa itu bojok, dan ini apa itu tas tape. Dan coba kita lihat, bisa kita perhatikan kalau ada acara di kampung-kampung, udah jarang orang bawa beras ke kampung acara itu udah nggak pakai tapi lagi. Udah pakai kantong plastik ya Bang kantong plastik. Oh iya. Nah, jadi sekarang harapan saya selaku pemuda, pada generasi janganlah hanya dibiarkan saja budaya bahasa hilangnya adat gayo itu ada 3. Hilangnya suku gayo itu ada 3. Hilang bahasa,
hilang adat, hilang budaya. Betul. Hilang bahasa, Hilang adat, dan hilang hilang budaya. budaya. Nah, jadi untuk benda-benda koleksi ini nih, ini bikin sendiri atau gimana, Dik? Ini alhamdulillah sebagian jangkat kalau kita jalin dan bahannya juga sudah agak payah. Jadi kalau ada orang nyimpan macam tali jangkat nih, daripada sayang di situ tergantung nggak dia rawat, mending saya minta, saya koleksi bagus, saya simpan bagus. Iya, benar. Ya, Ini supaya nggak kehilangan dia. bahannya apa nih? Bukan tali sabut, bukan ya? Dari akar ya ini Bang ya? Ini kalau orang kayu bilang bahan ini dari kayu kereteng. Ada kayu kereteng. Kayu kereteng. Jadi cara pengolahannya kayu kereteng ini biasanya kalau dulu di pinggir-pinggir jalan KKA yang paling banyak dia, Kak. Nah, cara pengolahannya kita ngambil kayu keretengnya, lalu kita rendam, baru kita kupas, baru kita jemur. Ada juga bahan bakunya ini yang sebelum dijalin juga kita koleksi bagus, kita simpan bagus supaya generasi lebih tahu. Oh, tali jangkat rupanya dari kayu ini, diolah macam ini, baru dijalin. Iya, intinya ini dari kulit kayu kretek. Iya. Dan kayunya masih disimpan juga ya? Kayunya alhamdulillah Tetap masih kita dikoleksi simpan sebagai bahan baku. Iya. Tapi kalau jenis tanaman kayu kretek ini sekarang ini langka nggak Bang? Sudah nggak ada lagi, Kak. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Mungkin ada tapi sulit untuk kita temukan. Iya, sulit untuk gitu kita temukan ya. Nah, kalau tingkat kekuatannya ini mungkin Bang Yadli bisa bisa ngangkat kayu nih, kayu. Oh, kalau kali ini bisa kita tarik. Kalau mau dipraktekkan bisa. Ini bisa kalau ya? mau bicara, kalau mungkin terlalu banyak beban kakak, bisa juga gantung ke leher dulu. Aduh, pohonnya sedia, Ya, jangan pohonnya sedia. jangan. Ini cuma humoris saja ya. Buat Jadi ini pendengar pemirsa RRI. baru talinya, belum yang ini yang bulat-bulat. Bojol. Ini bojong. Ini Bahan dasarnya talinya. tahu nggak, Yuk? Kalau yang ini, saya tahu ini mungkin kalau ini saya masih ingat sejak kecil dulu nenek saya punya ini Kak Rora dan juga Bang Najli. Ini kalau tidak salah dari buah labu manis ya. Iya, kan? benar. Iya, ini buah labu Cocok manis. berarti duet nanti untuk Kan kita generasi Kak Rora. benar. Jadi kita harus tetap mempertahankan Iya. apa yang sudah ada dulunya. betul. gitu Kalau ya. nggak kita siapa lagi seperti yang dibilang Najli Iya, tadi. benar ya. sekali. Nah, kalau untuk tape buat sendiri juga. Nah, tapi ini nenek yang buat. Tinggal saya yang koleksikan, saya buat jadikan tas supaya terkadang kan saya nenteng juga gini, Kak. Isinya HP, dompet. Iya. Jadi orang, cantik kali tasmu. Inilah dulunya tas tapi. Iya. Jadi kalau mamamu acara dulu, nenekmu acara dulu, kalau ke tempat acara dia bawa beras dalam ini. Kan gitu, Kak. Supaya generasi dia lebih tahu, oh rupanya dulu kayak gini kan gitu, Kak. Jadi ada tradisi gayo pemirsa itu tentang ketika ada yang membuat hajatan. Nah, jadi tetangga-tetangga biasanya akan membawa penggenapan. Penggenapan kalau bahasa kayu penggenapan. Penggenapan. Jadi bisa berupa gula, beras. termasuk kalau dulu kayu Sembako bakar lain. ya. Benar. Kayu bakar. Nah, sekarang umumnya ada tapi 1-2 paling yang bawa pakai tapi tapi seperti yang disampaikan tadi Udah lebih mulai ke punah kresek dia, Kak. Iya benar. Jadi kalau istilahnya di Gayo dulu namanya itu Kak Rora dan juga Bang Najli kalau tidak salah itu alang tulung berbantu. Ya. Jadi setiap orang yang tetangga maupun sanak keluarga yang hendak menyelenggarakan hajatan, kita membantu mereka melalui memberikan sedikit sembako gitu ya Kak ya. Bahkan sampai ke kayu bakar seperti yang Kak Rora katakan tadi. Oke, ini tasnya udah ini keren banget nih Kak. Iya, nanti bisa dibawa pulang. Minta izin dulu, Siapa sangka loh, orang remaja masih muda Bang Najli menggunakan tas ini dan isinya orang nggak tahu itu apa ya. Jadi, ternyata adalah duit. Betul. Jadi ini dimodifikasi menjadi lebih kekinian. Benar. Gitu. Bahan dasarnya bahan lama, istilahnya apa namanya? Produk yang lama. Produk lama. Tetapi pemanfaatannya lebih diperbaharui. Lain kali mungkin kita bisa belajar sulamnya ini sama Bang Najli ya Kak ya. Untuk obrolan budaya selanjutnya mungkin. Iya benar. Jadi kita kembali ke topik dulu. Betul. Jadi seperti yang kita lihat tadi kayu, selain koleksi, beliau juga punya kafe tempat tempat ngopi yang sekaligus gitu. memperkenalkan alat-alat yang beliau koleksi. Benar. Itu sejak kapan Bang? Terpikirnya saya semenjak tahun 2016. Dulunya dasarnya kita punya kafe kecil. Rencana dulu
saya mau buka rumah baca. Rumah baca. Kenapa saya buka rumah baca? Sayangnya generasi saya di saat sekarang ini, jika umpama anak di bawah umur nangis, langsung kasih HP. Kelebihannya nenek kita atau mama kita dulu begitu nangis nggak ada, paling kalau bahasa gayanya nosah kegabaran, cerita batu gitu ya, cerita batu belah, cerita putri pukes, cerita putri hijau, kan gitu dulu. Sekarang ini begitu nangis anak-anak langsung kasih HP. Nah, ini mudarat sekali. Ya, itu yang bahaya. Tersinggung saya sebagai mama. Karena saya juga. Tapi benar, betul. Tapi mudah-mudahan nanti tercapai juga setelah kafe ala-ala tradisional Gayo, nantinya akan ada juga pojok baca yang dibuat oleh Bang Najil nanti ya, Kak ya. Dan menarik ini untuk pojok baca yang direncanakan. Memang itu direncanakan khusus untuk bacaan-bacaan ke arah budaya Gayonya atau bacaan umum? Rencana dua versi kita, Kak. Rencana lebih fokus ke budaya Gayo. Kenapa begitu? Sayangnya generasi saat ini udah tidak tahu dia budaya-budaya Gayo. Contoh, baru-baru ini ada festival. Festival Didong. Jadi ada beberapa generasi, saya nanya, kau pani main teganding bahasa Gayonya nih? Kau pani main teganding? Apa itu teganding, Cik? Apa itu teganding, Bang? Saya tunjukkan lahan musik dari bambu. Ini teganding, gini ketukannya, kan gitu. Dia baru itu lihat, dia asli Gayo, orang tuanya tapi tidak tahu. Benar. Makanya saya lebih fokus ke nuansa-nuansa kegayuan dia. Tapi untuk sumber sendiri, kalau untuk bacaan Gayo agak susah nggak ya sekarang? Ini ada, insya Allah ada beberapa kawan-kawan yang bisa bantu. Terkadang yang perlu kita beli gitu. Tapi ada ya, sebenarnya ada ya. Mungkin nggak terlalu banyak ya. Dan ini ada rencana terpikir juga saya, karena di tempat tongkrongan kita kan cuma makanan khas, gutel, lepat, kan gitu. Ada rencana saya mau buat buku yang diberi judul Kisah nih Sekemul Gutel. Gimana sejarah gutel nih? Balik sejarah lagi ya. Gimana sebenarnya sejarah gutel nih pada zaman dulu? Saya juga belum merasakan gimana zaman dulu. Tapi saya bertanya sama orang tua, sama nenek, sama orang lebih tua daripada kita yang udah lanjut usia. Nek, kalau bahasa kayak Nek, kuna sebenarnya sejarah gutel ini. Nah, sejarah gutel ini zaman Win, pada zaman perperangan, anak ini tengah berperang. Seorang anak lajang ini lagi berperang. Dia anak sulung. Jadi dia tanya, mukari dia kuken kemul pumunino. Mukari dia kuken kosok nulu niama. Artinya terlalu manja udah dia sama kedua orang tua. Jadi dikirimlah sama kedua orang tuanya sekemul gutel. Ini kan bekas genggaman orang tua. Ini bekas genggaman orang tua. Iya, benar. Ini kirim kita kok, anakku. Aku sehat di rantung, aku sehat di kampung. Dia kirimlah genggaman sekemul gutel tadi. Makanya dalam peribahasa Gayo itu secara upuh kerung rajeba. Kalau kita punya yang lagi kita buat ini cuma satu. Cuma satu. Ya. Tapi nanti kita bisa praktekkan yang dua ya, Bang? Ya, bisa insya Allah. Dan kenapa memilih gutel untuk sajian utama peneman kopi di tempat nongkrongnya? Ya. Pertama, saya kenapa memilih gutel? Pertama, gutel ini kalau kita sedang kelaparan cukup dengan dua gutel. Mengenyangkan. Dan tahan lama gitu ya, Bang. Karena dia hasil kepalan. Jadi tergantung kepalan siapa. Kekuatan semakin besar orang yang mengepal akan semakin besar produk yang dihasilkan. Teksturnya semakin padat. Makanya kalau dua aja mungkin sudah bikin korong gitu ya. Bikin kenyang pemirsa. Jadi di dalam gutel ini juga orang tanya, roh gutel ngekorong aku ketemu. Habis itu saya menjawab, gutel berbuat iwas, saya bilang. Berarti gimana khasiat gutel nih buatan orang dulu kan gitu, Kak? Benar. Tinggal kita yang melestarikan aja. Memang sebagai informasi, Kak Ayu, gutel ini memang makanan khas Gayo yang sangat sehat. Benar, karena tanpa ada alat pengawet di dalamnya. Dan dia bahan dasarnya itu memang makanan sehari-hari yang hanya pengolahannya aja yang dirubah, sehingga memang
cocok untuk makanan yang untuk mengenyangkan. Makanya tadi dibilang kalau untuk bekal ketika berburu, bekal ketika perang, sekemul gutel tadi memang cocok untuk dijadikan. Cukup ya, Kak. Iya, betul. Jadi kalau sekarang ini petani lagi memanen kopi atau beraktivitas di kebun, ini jamnya saat-saat makan jengo ya, makan penganan khas Gayo yaitu gutel ataupun lepat gitu. Ini lanjut kita langsung Kak Rora dan juga Bang Najli proses pembuatan gutel dulu nih. Kayaknya udah banyak yang penasaran. Iya, banyak yang penasaran. Udah ada yang mulai netes-netes nih ya kan? Jadi mungkin pemirsa kita akan coba langsung melihat bagaimana Najli Unung-Unung, seorang pemuda yang saya rasa memang sangat luar biasa karena masih mampu melestarikan budaya-budaya Gayo yang sekarang sudah mulai hilang, hampir punah ya. Baik. Apa dulu nih Bang proses pertama? Bang Najli. Untuk mendapatkan tepung kita akan menumbuk beras yang sudah direndam kurang lebih minimal 1 jam ya Bang ya? 1 jam, Kak. Iya, 1 jam minimal. Kenapa? Semakin lembut berasnya semakin mudah kita menumbuknya. Apalagi kita menumbuknya dengan alat tradisional Gayo ya Bang ya. Namanya adalah lusung. Lusung mungkin di tempat Anda ini juga ada. peribahasanya dia Kak. Pas direndam beras ini. Rendam moros mengenak kemung, tetah usaha mengenak ni untung. Ada peribahasa sendiri dia. Translate Najli. Translate Najli. Coba ditranslate sedikit. Apakah bisa? Jadi rendam oros mengenak ni kemung. Kemudian tetah usaha mengenak ni untung. Tetah usaha mengenak ni untung. Jadi kalau diartikan ini agak sedikit rancu agak mungkin bisa sekilas aja ini Kak Rora, karena banyak adik-adik generasi kita di luar sana nanti penasaran apa sih. Keberatan untuk mentranslate. Jadi translate ala saya ya. Jadi kalau saya menangkap peribahasa tadi artinya rendam beras ini direndam supaya dia lebih memuai jadi lebih gampang untuk diolah dan kita membuat usaha tentunya untuk bisa mendapatkan untung gitu. Itu peribahasa yang sangat dalam sekali artinya. Betul. Kalau sekilas kita ngerti tapi ketika mentranslate ke Indonesia ini agak sedikit sulit. Mungkin kalau ada salah bagi para tua translate bebas translate bebas. Jadi begitu hasilnya kalau translate bebas. Ya baik Ayu, silakan mungkin bisa di ini. Saya rasa kalau Ayu numbuknya cepat lunaknya ya. Tadi udah coba makan sekemul gutel kan? Sudah. Tenaganya sudah full energi ya. Oke, ini kita geser ke tengah dulu. Ini Bang, mungkin diukur saja berapa banyak yang kita tumbuk ini Bang Najli? Kita buat secukupnya aja dia Kak. Secukupnya saja. Mungkin ada sendoknya? Ada. Oke, sudah cukup itu Kak. Cukup? Ya. Siap. Sudah cukup. Iya. Kita ambil penumbuknya. Penumbuk apa namanya ini Bang? Dalam kayu. Itu ini lusung, ini tutu. Dulunya dia belum keluar ini lusung. Masih sama jingki. Redak nih jingki kita. Itu ada jingki. Satu lagi jenis penumbuk ya. Penumbuk ya. Ya kalau yang jingki biasanya pakai kaki ya. Pakai kaki. Kita bisa naik bisa. Di belakang kali ujung. Untuk apa namanya ya? Menumbuknya. Oke, ini langsung kita tumbuk dulu ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net serta sahabat budaya. Ini sangat gampang sekali Kak Rora dan juga Bang Najli karena tadi berasnya kita rendam lebih 1 jam ya. Gampang karena dia udah latihan duluan tadi pemirsa. Sebelumnya udah latihan duluan. Sudah diajarkan dulu oleh pakarnya. Kalau enggak agak-agak gemetar juga tadi ininya. Jadi ini adalah alat tumbuk tradisional yang masih ada di Kabupaten Aceh Tengah di Tanah Gayo dan Bener Meriah juga dan masih dikoleksi nih oleh Najli. Fungsinya bisa untuk menumbuk kopi juga ya, bisa juga untuk menumbuk beras untuk dijadikan tepung sebagai bahan olahan makanan dari khas Gayo. Nah seperti yang disampaikan tadi Kak Ayu, untuk lusung ini dia ada penutu dan ada lusungnya. Nah ini perpaduan
jodohnya Kak Ayu. Iya. Nah, jadi kalau untuk Nazli kayaknya masih lusung, belum ada penentuan jodoh ya. Gitu ya. Jadi masih ada tutu, belum ada lusung. Oh gitu. Oh gitu tunya, belum ada lusung. Salah tadi penafsirannya. Salah ya. Dia baru ya, ada gitu tutu, ya. belum ada lusung. Belum ada lusung. Kita doakan sebentar lagi Bang Najil mendapatkan lusung yang Iya, Amin, mungkin nanti di amin, akhir amin. acara bisa kita promosikan ya bagaimana Nazli yang sangat luar biasa bisa punya inspirasi untuk melestarikan budaya-budaya Gayo yang hampir punah ini untuk tetap ada, dipromosikan sebagai pemuda luar biasa yang pasti nanti akan banyak. Siap-siap aja WA dan HP Nazli, Oh, itu siap, akan siap. banyak yang serbu. Nah baik, seperti ini kira-kira pemirsa dan ya pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, proses penumbukan beras untuk dijadikan tepung yang kemudian nanti tepungnya akan diolah menjadi panganan khas Gayo, yang pada kali ini dalam obrolan budaya kali ini kita akan coba membuat panganan berupa gutel dan lepat. Oke. Oke, nanti Sepertinya ini sudah Ayo. mulai halus ini Kak Rora dan juga Bang Najli. Ya Kak. Kita lanjut ke proses pengadonan ya Kak ya. Iya. Biasa kalau zaman dulu ini biasa diayak lagi ya. Diayak lagi, Diayak ya. lagi Lebih halus. tepung yang sudah kita tumbuk diayak lagi agar mendapatkan tepung yang lebih halus Iya. gitu. Baik. Iya. Oke. Sepertinya sudah halus. Iya, baik. Dan kalau beberapa jam ke depan saya juga tidak sanggup. Iya, akan butuh banyak kemulan gutel yang harus dikonsumsi. Baik, Ya. Nazli, terima kasih Kak Ayu yang capek Kak Ayu. Enggak ya? Lumayan. Belum kerasa ya? Lumayan, belum sih. Iya. Karena kita belum ke proses pembuatannya, ini kayaknya lebih seru lagi nih, Kak Rora. Iya, boleh. Gimana Oke. adonan selanjutnya? Ya, silakan Nazli, Ya. mungkin bisa disampaikan nih kepada pemirsa RRI Net untuk bahan-bahan yang diperlukan ketika kita harus memproses panganan dari khas dari Tanah Gayo Tanah Gayo, ya. yang kita sebut sekemul gutel tadi. Sekemul gutel. Silakan, mungkin bisa di Wadah pengadonnya mungkin Kak Rora bisa Oke. Siap, kita sudah- siapkan. sudah sediakan juga. Kita pakai sarung tangan ya. Biasanya Biasanya tanpa kehigienisan, langsung dengan tangan yang bersih. Tapi kali ini sebenarnya kita sudah sediakan. mencuci tangan ya Kak Sebenarnya ya. berbeda rasa nggak sih ketika diolah dengan menggunakan ini atau dengan dia kok secara zaman langsung ya? ya. Oke, langsung aja berarti. Tapi kita sebelumnya pemirsa dan juga sahabat budaya sudah cuci tangan, sudah bersih semua, steril ya Kak ya. Steril. Mudah-mudahan semuanya kita adon dengan alat dan juga kondisi tangan kita sudah dicuci. Siap. Iya. Oke, apa dulu yang kita tuangkan ini Bang? Nah ini tepung, Tepung. Jadi Jadi bahan tepung yang bakunya- sudah ditumbuk tadi. Ini tepung beras ya? ini tepung beras. beras. Karena Oh, bahan bakunya beras. kata mama sama nenek, ikorosi harus kebanyakan Win katanya. Wah. Oh. Karena Tino kan gitu. Karena harus kebanyakan ini kembangnya gawat katanya. Waduh. Beda. Ya, beda daerah. Beda daerah, beda. Iya, benar. Jadi dulu pas sebelumnya pernah juga mendunia kalau beras kebanyakan ini Kak. Terkenal Beras, namanya terkenal ya. Kata pepatah juga ika mungali oros kau kebanyakan, ika mungali depik kau kudedesan kata. Oh. Ika mungenak masin kita kau turah kubiran kata. Itu peribahasa dulu. Peribahasa Iya. dulu. Luar Intinya- biasa sekali, semua peribahasa ada di Bang Iya. Najli sepertinya Kak Rora. Iya, ini intinya sebenarnya rekomendasi terhadap bahan-bahannya. Jadi kalau memang mau beras, arahnya di daerah kebayakan, Kebayakan. karena mungkin teruji berasnya Ya, lebih, teruji. Ya, lebih benar. ini ya kualitasnya lebih bagus, rasanya mungkin lebih bagus. Ya. Kemudian kalau depik di Didesain, ya. didesain. Jangan depik doran, gitu Ya. ya. Benar. Karena dedesan lengkap, Lengkap. tidak istilahnya apa namanya Kalau depiknya secara bahasa Gaya lengkap urung pepiri katanya. Oh, tidak rusak. Ya, tidak kondisinya rusak. masih Tidak, utuh iya. gitu, baru segar gitu ya. Kalau garam adanya di di Bidan. Bidun, ya. Nah, itu dari wilayah pesisir gitu. Betul. Tapi Oke. benar kenapa beras kebayakan ini sangat dikenal dari dulunya, memang topografi persawahan di sana itu sangat bagus, Iya. baik itu pencahayaan, pengairan pada sawahnya itu luar biasa di Kecamatan Kebayakan ini. Iya. Jadi hasil panen para petaninya luar biasa di Iya, sana Kak tapi sayangnya sembari perkembangan zaman areal sawah juga banyak alih fungsi Berubah, menjadi Bangunan. bangunan. Benar. Ya. Dan Oke. ini nanti akan kita bahas kembali lah Ya. bagaimana supaya waktu. produk-produk ini juga tetap bisa dipertahankan gitu. Ya. Ya, Baik. silakan Nazli kembali. Butuh sendok? Betul juga Kak. Oke. Ini berasnya tadi yang udah ditumbuk. Iya, sudah Ini, ditumbuk ya, udah menjadi jadi tepung yang halus. Ya.
kita tumpahkan. Ya. Jarang-jarang Karora kita itu dituntut memasak oleh kaum pria gitu. Tapi kali ini Bang Najli luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Habis itu kita taruh kelapa. Ya. Kasih kelapa. Kelapa. Sudah diparut ya. Ya. Ini boleh muda, boleh tua atau gimana? Ada khusus nggak kalau untuk kelapa? Iya. Yang lebih bagus yang agak tua karena Agak dia tua. lebih lemak santannya. Banyak santannya. Banyak santannya. Makin tua makin jadi. Ya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Bukan tua-tua kelapa ya? Iya, bukan Kak. Oke. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya Gula pasir. Gula Gula pasir, pasir. kita tuang secukupnya. Oke, boleh pakai ini aja. Kita Ini tuang sesuai secukupnya. selera ya Bang ya. Kalau suka manis bisa Bisa, agak ya. manisan. Kalau kurang suka manis ya dikurangi gulanya. Tapi kalau kita sendiri udah manis ya Kak ya. Jadi nggak usah banyak gula. Jadi tidak usah terlalu banyak gula. Habis itu garam. Garam ya. Oh, Garamnya. kita tuang secukupnya. Ini cara nyubit garamnya aja beda nih yuk. Iya. Beda kan yuk? Beda cara, beda rasa deh yuk. Lalu kita aduk adonan. akan di- Secara Atau bisa juga kalau Abang mau gunain Tangan nggak, sarung Bang? tangannya. Seperti biasa dibuat di kafenya ya. ya, Oke. Ini ditambah air lagi nggak? enggak Kak. Oh gitu. Ya, Langsung. ini pakai sarung tangan aja Kak. Lebih, Sarung tangan lebih boleh? apa Ya, dia? Karora tolong. Oke. Ayo kayaknya kita bisa bantu deh. Oke, kita juga mau praktekkan Boleh, ini boleh. Karora. Siap. Rugi dong pulang ke rumah nanti kita sudah Iya. dapat ilmunya langsung bisa buat di rumah. Kita aduk jajanan sampai anak-anak merata. di rumah. Oh ini tanpa ditambahin air, tanpa apa? Oh, enggak ada Kak. Oh gitu. Gitu. Tapi adonannya nanti bakal nyatu ya waktu di Ini kan udah mulai nyatu dia nih Kak. gitu. Ya. Oh gitu. Jadi pengikatnya kalau kita lihat ini dari kelapanya ini Kak. Apa ya? Pengikat dari adonan itu kalau nanti bisa nyatu itu dari kelapanya. Mungkin ada kandungan santannya tadi ya, Yu ya. Jadi agak Jadi kelapa lebih sudah mengandung air ya. air. Ini kan udah mulai nyatu nih Kak. Mm-mm. Kita aduk sampai merata, sampai nyatu dia Kak. Dan ini Rahasia mengadon ada nggak sih Bang? Atau sembari ada bahasa-bahasa yang kita sampaikan? Oh, enggak ya? Atau Sebenarnya- nyanyi gitu ya? sebenarnya ini kok saya sendiri sambil baca selawat apa. gitu. Ya, karena Luar biasa. saya sering bicara terkadang kecoplosan. Jadi dengan diampuni dengan selawat itu. Oh, gitu. Itu tuh dia. Luar biasa. Dan ininya juga akan beda rasa ketika diiringi dengan salawat gitu ya waktu ini ya, waktu di Adonan ikut diadon. tersenyum gitu. Dan ini ada ngaruh nggak sih? Harus ke kanan atau ke kiri? Enggak ya? Enggak usah Kak. Bisa barangkali ada Jadi, 2 ke kanan, 3 ke kiri gitu kan? Ada ritual-ritual tersendiri ketika membuatnya. Nah dulu kalau cerita tentang gutel ini zaman dahulu ada masa-masanya nggak ya? Kapan masyarakat itu membuat gutel? Gutel. Karena kan ada beberapa makanan yang biasanya ketika lebaran Iya. atau pas mau puasa. Benar. ada juga Kak, ada. Kayak cecah-cecah itu Benar. kan. Nah, kalau ini ada masa-masanya nggak? Ini pas kalau dulu orang pergi motong padi ke sawah, Oh iya. musim-musim bersawah. Dan dia dibuat pada Maulid Nabi, Acara-acara besar gitu ya. Ada hajatan ya. Nah, ini kan Bang Najli punya tempat tongkrongan yang jajanannya bisa dibilang jajanan melegenda dari zaman dulu ya Kak Rora ya. Nah, kalau dari segi penikmat yang suka nongkrong makan kue-kue yang ada di tempat nongkrong Bang Najli itu usia-usia berapa sih? Alhamdulillah sekarang ini udah kebanyakan anak-anak muda Kak. Oh, anak Kadang-kadang muda. saya terima orderan. Oh iya. COD apa, saya terima tetap. Artinya anak muda juga tetap masih suka mengkonsumsi Masih suka, makanan ini alhamdulillah, ya. alhamdulillah masih suka. Malah penggemarnya mungkin sekarang udah kebanyakan itu ya orang. Iya. Iya, kemarin udah kebanyakan anak-anak muda pada kalangan Iya. Artinya mungkin sudah berhasil lah. Iya. Iya. Paling tidak ada efek dari yang dilakukan oleh Bang Najli, Najli ya gitu. terhadap pelestarian dari makanan-makanan khas Iya, Gayo. benar. Kenapa? Karena sekarang ini kita melihat Kak Rora di usaha kulineran orang berlomba-lomba itu dengan makanan-makanan dari luar gitu, Iya. Jepang gitu ya kan, Korea gitu. Jadi ini kan makanan yang khas Gayo banget. Apakah penikmatnya masih ada atau sudah hilang gitu, atau jarang-jarang saja, atau orang yang sudah tua saja yang suka makan gutel gitu. Tapi ternyata ternyata- tidak. Dan ini
kebanyakan anak-anak muda Kak. Udah kalangan-kalangan biasanya kan cuma orang tua apa. Kalau kita lihat ini memang makanan yang tidak banyak campur bahan. Jadi secara kesehatan mudah-mudahan ini sangat bagus sekali ya. Dan Kak. dari segi rasa juga kayaknya kan nggak kalah dengan makanan-makanan yang dari luar Kak Ayu. Cuman mungkin kenapa dulu tertinggal atau mungkin terlupakan karena jarang dilakukan pengenalan terhadap generasi-generasi penerusnya, generasi-generasi muda gitu. Jarang dilakukan pengenalan. Ini udah kita aduk sampai merata Kak. Tinggal kita kemul gutel. Ya. Kemudian ada penggulungnya ya, daun atau daun pandan. Daun pandan Kak. Tapi katanya dulu sebelumnya kita boleh coba nih. pakai daun pisang ya? Ya, sebelumnya pakai daun pisang karena dulu daun pandan kan Kak susah. Susah mencari. Ini setelah tahun-tahun sekian baru datang daun pandan terbang. Kalau dulu barang impor nih ya? Ya. Dulu barang impor adanya di pesisir. Kalau sekarang ada manfaat lain yang kita ambil, katanya kalau pakai daun pandan wanginya itu nyebar ke makanannya nyebar gitu dia ya, ya Bang, Kak. ya? Oke. Nah, ini udah bisa kita buat. Kami boleh coba nih. Bisa kepalanya? silahkan Kak. Jadi pendengar dan juga pemirsa RRI Net, sahabat budaya, kenapa ini dikatakan gutel kemul? Jadi pembuatannya itu melalui kepal, dan kepalan ini dalam bahasa Gayo adalah kemul. Kemul ya Bang ya. Ayo kita kemul Dan atau kita akan kepal, kita bandingkan hasil kemulannya Kak Ayu dan hasil kemulan saya, juga kemulan Najli. Tapi kalau dilihat tidak terlalu besar juga nih Kak Ayu. Tidak Kak. Oh iya. Jadi kok takarannya bebas ya? saya proses sama saya memproses gutel. Tergantung posisi saya, tergantung ke gutel. Ya. Kalau kecil gutel, berarti saya lagi nggak ada duit. Oh gitu. Artinya diminimalis bahan yang ada menjadi gutel yang lebih banyak. Tapi jadi kalau kepalanya besar, berarti saya lagi mau poya-poya. Kalau dari sini nih, ini kecil apa besar ya? Ini sedang Kak. Waduh, takut dibilang mau poya-poya. Ini kadang-kadang ini nggak seberapa susah, nggak seberapa apa. Ini mungkin sedang. Kalau segini besarnya cuma sekali sekali makan gitu ya Bang ya. 2 kali kali yuk. Ya Allah, kalau sekali kelolotan yuk, besar ini yuk. Kita coba ya yuk. Kalau melihat besarnya tangan lengan Bang Najli ini kayaknya semua kepalanya besar-besar gitu. Ternyata dikondisikan juga kan sesuai dengan keadaan. Oke. Dan Ayu kayaknya ini cocok juga, kayaknya perlu kekuatan ekstra juga ya. Mungkin ketika kita lagi kesal atau lagi marah, sepertinya ini bisa menjadi pelampiasan pemirsa. Sering juga nggak Najli? Lagi marah, lagi kesal gitu, terus pelampiasan hari? Enggak, kalau saya jarang marah Kak. Orang yang tahu saya, kalau marah nggak pandai, yang tahu ketawa aja. Iya. Nah, jadi kalau lagi emosi pun ketawa. Saya kira pas lagi emosi, jadi pengalihannya kemari gitu, pelampiasannya kemari. Saya jadi satu ya. Sarara sudah beda ya. Tapi tidak terlalu besar, lebih besar kepalan Bang Najli ini. Wajar ya, orang pria ya. Dan ini mungkin harus padat ya Najli ya? Kalau nggak ya buyar ya. Padat. Ada pengaruh nggak waktu ngukus nanti kalau nggak padat Bang? Kalau nggak padat pecah dia Kak. Oh, pas kita ngukus, kalau nggak padat pecah. Oke. Dan ini sudah. Dia nanti pas kita kukus ngembang juga dia Kak. Iya. Oke, kemudian cara bungkusnya gimana nih Najli? Ini daun pandan kita bagi 2 untuk menghemat. Untuk hemat. Ya. Hemat, cermat. Ini dipengaruhi suasana juga nggak? Oh ini enggak. Oh enggak ya. Barangkali karena ini kecil dibagi 3. Oh gitu. Enggak ya. Nah, ini kok bahasa Gayonya pasangan pawaki kita ya. Pasangan pasangan pawaki kita ya. Nah, baru kita apa ini Kak? Iya, 2. Ini yang makna sarau pukrung roa jema. Artinya kayu. Transit dong. 1 kain sarung 2 orang gitu ya. Nah. Jadi apa nanti mau lepas nggak Bang? Itu dari daun pandannya ketika kita kukus. Nanti pas kita kukus dia lebih mengecil lagi Kak daun pandannya. Jadi mengecut gitu ya. Mengecut. Jadi seperti mengikat lebih kuat lagi. Ya. Karena mungkin kita bisa coba cara membungkus dengan ini dibagi 2 daun pandannya. Oke. Satu lagi deh. Nah dulu kalau pakai daun pisang 2 gini juga ya? Iya, dulu digulung dulu dia Kak. Daunnya? Iya. Atau kalau dengan daun kita bisa praktek sedikit nggak? Bisa gini bisa ya? juga Kak, bisa. Gini ya? Ya.
Tadi Itu disampaikan bentuknya juga Nazli. segitiga. Oh, enggak, sama, kayaknya sama, tapi dari dua arah kalau nggak salah. Dari dua arah dia. Nih, coba mungkin bisa dipraktekkan yang dulu pada Yang dulu zamannya. gini dia, Kak. Nah, Penuh tapi ya. penuh. Oh, gitu. Ini datang dari sini satu lagi. Bertemulah dia di Ya, tengah. bertemu. Ini sama halnya kayak bertemu jodoh ya Kak ya. Iya. Kalau gutelnya kita melihat sudah 2, ini berpasangan. Kalau Bang Najlinya kapan gitu ya? Makanya tadi ngelihat ketika disuguhin di awal, itu gutel yang ada masih satu, masih Dibuat single. satu ya? Iya, masih Ya. Dia single. masih nggak pede untuk Masih buat 2 menanti gitu. yang bisa dijadikan Oke. pasangan ketemu di tengah, sama seperti usung dan Iya, kayu. mudah-mudahan sebentar lagi akan berdua. Iya. Amin, Kita amin, saling amin, doa. amin. Ini Bang, kalau daun kita bagian mana paling atas, bagian mana paling bawah? Ini paling atas, Kak. Oke. Ini kita bungkus ya. Oh, iya. Ini atas. Ini bawah. Oke. Berarti gini ya? Iya, Ini ya? Kak. Iya. Jadi permukaan daun pandan yang paling licin itu kita taruh paling luar pendengar. Ya Kak ya? Oke, dan pemirsa ternyata cara pengolahannya tidak terlalu sulit, makanya mungkin ini menjadi favorit dari masyarakat juga karena cara pengolahannya tidak terlalu sulit, tetapi rasanya luar biasa dan Iya. efeknya juga luar biasa terhadap yang mengkonsumsi ya Ayu ya. Iya. Seperti yang disampaikan tadi, ketika sekemul gutel itu bisa ternyata membuat energi yang luar biasa, bagi yang mengkonsumsi. Jadi ini cocok jadi penganan ataupun makanan sembari menanti makan siang, apalagi mereka yang bekerja di kebun ya Kak ya. Betul, betul. Nah, Karena ini bisa contoh penunjang single tadi ya, Dik, ya. Ya, ini yang Panahan single lapar. tadi, Kak. Oke, nah ini yang single, ini yang double. Ini mengartikan yang buat berarti sudah double ya Kak ya, nggak single lagi. Oh gitu ya, Ayu ya. Pendengar dan juga Sekaligus sahabat budaya, saya berhasil. informasi identitas ya, Ayu. Benar, saya berhasil membungkus gutel. Kali ini adalah 2 dalam 1 daun pandan ya. Nah, oke, hampir selesai pemirsa. Selesai. Nih, satu lagi. Ini apa ya, bahan nih, Kak. Meluah pak waktu kita ya. Kalau secara bahasa kayu, dalam bahasa kayu. Meluah. Sudah luah lagi. Oh, sudah luah kok ya. Lepas. Tadi bakalnya terlalu kecil si Nazli. Ini lepas nih Kak. Oke. Kita coba lagi. Oh, kebalik ya. Ya. Jadi buat gutel ini nggak butuh waktu lama ya Bang ya? Enggak. 1 jam mungkin dari ngadon sampai selesai Anda sudah bisa menikmatinya. Kalau kukusnya kita berapa menit Bang? Bisa saja 1 jam, Oh, bisa saja gitu. 30 menit. Ya, kalau sedikit mungkin 30 menit 30 saja menit gitu saja. ya. Baik. Oke, Oh iya, selesai. ini sembari, berarti ini tinggal dikukus. Tinggal dikukus. Ini kita tinggal kukus. Nanti kita akan kukus dulu sembari menunggu gutelnya matang. Oke. Kita akan lanjut ke adonan berikutnya ya Kak Rora. Iya, betul. Yaitu proses pembuatan lepat. Iya. Iya. Sedikit lagi nih tentang gutel. Pernah dengar nih Kak Ayu bahwa selain untuk bekal yang bekerja di sawah, bekerja di kebun, juga ketika masa perang dulu ini juga dijadikan Ini sebagai juga jadikan makanan. stok makanan ya. Stok makanan, Kak. Kenapa ini dijadikan stok makanan? Pertama dia nggak mau berjamur, Iya. awet, dan nggak mau basi. Minimal seminggu dia baru basi. Oh, tahan lama. Sama dia seperti lepat. Dia 1-2 sama lepat nih. Lama dia baru basi. Ini pernah dengar sejarahnya kan tentang yang berperang kemudian membawa ini sebagai apa namanya bekal Bekal stok perang. makanan karena berhari-hari harus Iya. harus di hutan, harus di ini. Iya. Dan ini awetnya bisa sampai Seminggu. satu minggu. Satu minggu. Tanpa harus diolah kembali, mungkin dipanaskan di apa enggak ya? Bisa juga langsung kita konsumsi. panaskan, Kak. Kalau Dia bisa pingin juga hangat. kita ya mau kita makan hangat, bisa Iya. juga mau kita makan posisi dingin bisa juga. Kan gitu. Nah, kalau yang untuk sekarang begitu juga, maksudnya tetap bisa kita pertahankan Untuk seminggu. Bisa masa, juga, Kak. tetap bisa ya. Mungkin ada pengaruh dari lamanya mengukus nanti Bang Najli? Lama ada, Kak. mengukus makin bagus gitu. Nggak ada. Dia kalau terlalu lama kita mengukus dia jadi pecah. Oh iya. Jadi pecah.
Enggak, karena ada juga kan faktor cuaca nih. Kalau seperti cuaca yang dingin kan dia memang cenderung lebih mengawetkan makanan-makanan yang ada. Tapi sembari dengan perkembangan dunia sekarang, lapisan ozon segala macam, dan untuk Kabupaten Aceh Tengah dan Benar Meriah sendiri kan cuacanya sekarang udah mulai panas ya. Dan itu mempengaruhi nggak keawetan makanan khususnya untuk butel yang sementara ini yang saya olah nggak juga Kak, karena dia posisi kita simpan tempat di tempat yang memang suhunya baik untuk kondisi butelnya. Mungkin lebih kepada karena bahan makanan yang tidak berubah ya, tapi dan hanya berupa panganan-panganan yang memang natural ininya ya, bahan jadi lebih awet gitu. Ya. Oke, selesai Kak. Selesai, ini tinggal dikukus pemirsa. Tinggal kukus. Dan sembari ini matang untuk bisa dicoba karena penasaran juga hasil kepalan kita beda nggak sih rasanya sama yang dari Nazli, pemirsa. Sembari kita menanti ini dikukus, kita akan coba untuk panganan yang kedua Kak Ayu, yaitu lepat gayo. Ya baik pemirsa dan juga sahabat budaya, kita masih di obrolan tentang pengolahan makanan khas Gayo, yaitu gutel dan juga lepat ya. Kalau tadi gutel kita menunggu matang ya Bang ya, karena sedang dikukus. Nah selanjutnya kita akan mengolah makanan khas Gayo juga, yaitu lepat Gayo. Bahannya hampir mirip ya Bang ya? Ya hampir mirip deh. Bahannya hampir mirip, cuma kita nanti menambahkan inti dalamnya, yaitu sangraian kelapa yang sudah disangrai dengan gula putih. Nah kalau inti ini bisa juga disangrai dengan menggunakan gula merah. Nah, kami sudah menyediakan juga jenis gula aren, asli aren di Gayo ya Bang ya. Dan ini nanti berubah warna untuk inti lepatnya berwarna merah. Kali ini kita membuat lepat dengan inti putih, yaitu kelapa yang disangrai dengan gula putih. Kita lanjut seperti apa pengadonannya. Kita lagi-lagi melihat Bang Najli ya, untuk mengadonkan satu demi satu, yaitu alat ataupun bahan baku yang sudah disediakan. Oke. Mungkin sebelum kita ke bahan, kita cerita sedikit dulu lah. Lepat ya, lepat Gayo. Udah kita bahas tentang butel. Sekarang kita bahas tentang lepat. Jadi lepat ini juga merupakan salah satu panganan khas dari dataran tinggi Gayo. Nah, untuk lepat sendiri, sepengetahuan Bang Nazli nih, apa yang bisa dikaji kalau secara sejarah sebelumnya tentang lepat? Kalau tentang lepat ini juga seperti gutel tadi dia Kak, posisi zaman perperangan. Karena lepat, gutel, sebenarnya kalau di Gayo ini banyak makanan. Lepat, gutel, getuk, engkul. Nah, getuk sama engkul ini sudah jarang orang yang menikmat. Ini ada masih dalam proses rencana saya getuk nih mau saya buat kembali. Benar, boleh. Karena bahan bakunya agak sedikit. Karena dari ubi. Ini ubi rambat apa ubi kayu gitu Bang? Ubi rambat. Ubi rambat. Dia lebih enak kepada ubi rambat. Nah, itu yang untuk getuk. Berarti getuk. Kita ada khas Gayo juga ya kalau getuk ini ya. Sebenarnya kalau kita dikaji ke Gayo, Gayo itu kan memang kaya bahasa, kaya adat, kaya budaya. Lebih-lebih macam ini kaya makanan. Makanya dari kenal saking banyak ya kayak makanan di Gayo ini, makanya badan saya nggak mau. Kan karena gitu. Terlalu kaya makanan, makanya dia menjaga porsi. Berarti lepat ini lebih identik juga kepada bahan olahan yang digunakan sebagai stok makanan. Stok makanan ya. Dan ini bisa tahan lama juga ya Bang ya? Untuk lepat. Jadi kabarnya bisa tahan berbulan-bulan gitu ya? Tahan Kak. Ya, jadi dulunya lepat ini tidak hanya untuk di zaman perperangan, dan dulu nenek-nenek kita, orang-orang yang lebih tua daripada kita kan, satu keturunan itu kan rame. Jadi kalau tiap Lebaran, apalagi menyambut bulan suci Ramadan, kata nenek, peribahasa nenek zaman dulu, kegeri kutos lepata kemari anakku, kau puja jamah kumah jemah, katanya. Anak maka lepat ini harus kita buat. Karena kalau kita beli kan dulu buat bolu mana pandai kan gitu. Cuma hanya lepat aja kan gitu. Jadi lepat ini bisa berbulan-bulan, kita ngikatnya
kita taruh di mata api. Mata api, digantung gitu digantung ya. Kalau kata nenek sama kakek dulu, lepat tabu pun ke mata rawa, ketemu bokot pura gitu. Peribahasanya. Jadi sama seperti konsep pengawetan ikan, pengasapan gitu. Pengasapan. Nah, ini identik kalau orang yang masak masih menggunakan tungku ataupun kayu bakar ya Kak ya. Jadi bisa menggantung lepat-lepat yang sudah matang ini untuk mengawetkan biar lebih lama. Bahkan tahan berbulan-bulan katanya gitu. Dan uniknya memang Kak Ayu, kalau untuk momen-momen tertentu ketika masyarakat membuat lepat, sepertinya sekarang juga masih diberdayakan masih dilakukan oleh banyak masyarakat yang ada di Tanogayo, khususnya misalnya menjelang puasa dan menjelang lebaran. Maulid Nabi. Iya. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Najli, biasanya kalau zaman dahulu itu kan ada silaturahmi yang dilakukan ketika lebaran. Nah, dulu belum ada panganan yang bisa untuk dihidangkan pada tamu-tamu yang datang. Gitu. Jadi pada umumnya masyarakat Tanogayo membuat lepat. Cuma lepat aja kan. Dan karena keawetannya setelah diawetkan, lepat itu masih bisa diolah, dibakar gitu biasanya ya gitu. Dan katanya yang Ayu dengar ini Kak Rora, makanan lepat ini yang udah lama bisa digoreng ataupun dibakar, rasanya itu lebih enak lagi gitu. Semakin lama semakin enak. Lebih nendang rasanya gitu, Kak, lebih dapat gitu. Dan itu masih didapati nggak sekarang Najli? Maksudnya pernah nggak ke suatu tempat tapi masih ada yang menggantung lepat di atas perapian gitu masih Kak. Kalau itu termasuk kita sendiri. Jadi kalau begitu menjelang puasa atau udah lebaran, menjelang lebaran, siap lebaran kan masih ada lepat. Jadi saya paling hobi sambil api-apian, bakar, tas saya goreng, barang-barang 3 biji cukup untuk sendiri. 3 ya, besar loh itu Najli. Besar Kak. Jadi sesuai porsi. Jadi sambil menikmati lepat, menikmati kopi, terkadang datang juga inspirasi. Sambil makan, minum kopi, datang jadi juga inspirasi baru datang. Gimana sebenarnya untuk generasi ke depan? Pengaruh lepat tunu. Ya, lepat tunu, pengaruh lepat tunu. Lepat yang dibakar ternyata mendengar. Lepat tunu. Berarti masih ada ya? Saya kira udah nggak ada nih yang digantung. Biasanya dengan sebatang bambu, kemudian ujungnya yang diikat. Pengen juga kita ini ya. Nanti ya. Kalau Kak Rora masih pingin memanggang ataupun menggantung lepat, itu harus mengubah kondisi dapur ya. Dari yang modern menjadi tradisional gitu ya Bang ya. Yaitu memasak dengan kayu bakar. Mungkin menambah aja kali jangan merubah ya. Ditambah satu ruang lagi ya. Bisa. Satu ruangan yang khusus untuk menggantung lepat ya. Benar sekali. Jadi pemirsa masih untuk cerita lepat dan butel yang sudah tadi, sekarang lepatnya. Kalau untuk bahan-bahan lepat sendiri tadi seperti disampaikan hampir sama dengan butel ya. Cuman ada perbedaan ketika tepung yang digunakan. Pada umumnya masyarakat menggunakan tepung ketan. Tapi katanya di sini Najli menggunakan tepung beras. Sama halnya seperti butel tadi. Ini beda nggak sih? Gimana? Maksudnya ada beda rasa atau beda di mananya nih? Kalau rasa sama aja dia Kak. Cuman kalau orang-orang bilang punya kamu kok nggak kenapa nggak nempel di daunnya, punya aku. Jadi saya kurang tahu entah di mana olahannya. Dan belum pernah saya praktekkan dari tepung ketannya Kak. Yang sering saya buat dari tepung beras. Nah, sama halnya seperti gutel tadi. Saya lebih fokus ke tepung beras daripada tepung ketan kan gitu. Iya, memang kalau secara tekstur itu tepung ketan lebih lengket ya Kak ya, lebih lengket. Jadi kalau mengadon mungkin kita juga harus lama gitu ya Bang ya, biar jadi. Oke, ini kita lanjut. Lanjut untuk mengadon. Tapi untuk pendengar dan juga pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, mungkin kita kadang-kadang dikepul oleh asap ini Kak ya. Itu bukan kebakaran, tapi kami menyalakan api kecil agar tidak dihinggapi oleh nyamuk. Karena ini berada di bawah pohon ya Kak ya. Tapi kayaknya penggemarnya ke arah sana, nyamuknya di kita enggak ya? Di sini kayaknya aman. Lebih fokus ke Kakak. Enggak tahu kenapa nyamuknya kok kayaknya lebih fokus ke arah sana. Nah, itu hanya sedekah Kakak ajak kepada nyamuk. Dan ada pahala tersendiri dari menyedekahkan sedikit yang ada bagi makanan. Kalau peribahasa dulu
keruan pingan dirimu arah hak kurik kata. Oh. Begitu juga dengan kita. Darah yang ada di daging kita ada haknya untuk nyamuk. Jadi harusnya jangan dipasang obat nyamuk ya. Iya. Terhitung sedekah juga tadi, ya. Nazri, menarik tadi. Jadi kero siarai pinganmu Arah hak kurik. hak mukurik. Nah. Artinya peribahasa ini memang sangat Iya, Sangat, iya. itu pesan. Artinya ketika rezeki yang ada di kita itu sebenarnya ada rezeki orang lain. Iya, Iya, gitu, harta gitu, yang gitu. kita punya sedikit harus dikeluarkan sebagai Iya. sedekahnya gitu Memang ya. luar biasa nih budaya Gayo, pemirsa, kaya terhadap peribahasa, kaya dari bahasa dan juga kaya dengan makanan-makanan Pengetahuan khasnya, juga. ya. Karena mungkin sedikit melenceng kalau untuk bahasa. Setelah kita kaji-kaji, kita dengar-dengar bahasa Gayo memang sangat Memang, kaya iya, ya kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Ada ini Nazri mungkin untuk nyuci aja. Nyuci nih, kata-kata menyuci. Jadi menyuci kaki, mencuci baju, mencuci piring. Nah, umumnya kalau secara Indonesia kan Sama mencuci seperti gitu ya. mencuci. Tapi kalau di Gayo beda Kalau di ya. Gayo sangat beda Kak. Munesah, Munesa itu cuci muningu, munesah, cuci baju, Cuci baju. muningu, cuci piring. piring. Begitu juga dengan kalau di dalam rumah jendela, Nah. tingkap, jendela, tingok. Oh. Beda. untuk satu hal saja dia banyak Nama. Banyak. iya. Tapi artinya sama, Sama gitu ya. ya. Nah, kalau dalam pakaian kita sehari-hari macam selop, keleteng, Kelom, ada kelom, juga. iya. Betul. Itu sandal. Sandal. Nah, jadi selop itu adalah sandal pendengar. Menarik. Jadi cuci muka merup. merup. Nah, kalau merup. cuci mata Belum cuci mata. kirip. Berbelanja. cuci mata Berbelanja. nah, artinya cuma melihat tanpa beli ya. Jadi Oke. kalau Cuci mata. plain. Jadi memang luar biasa ya, selain budaya untuk bahasa yang beragam, juga makanan untuk daerah tinggi Gayo ini banyak ragam dan banyak budaya yang sebenarnya memang kita salut nih Iya. kepada sosok Najli yang masih bisa berupaya untuk tetap Benar. Melestarikan. menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada. Saya teringat dengan cuci mata tadi Kak Rora. Iya, kembali Kalau cuci mata. perempuan itu identik dengan berbelanja lah katakan ya. Tapi kalau Bang Najli tadi beda, cuci mata sedang seleksi ya, Iya. proses seleksi Iya, gitu ya. Untuk mencari pasangan gitu. Cuman jangan terlalu sering juga cuci Iya. mata. Iya. Terkadang mata yang terlalu bersih juga nggak bagus ya. Sepertinya kita sudah mengular ini pembahasan. Kemana-mana. Kita lanjut mengadon dulu ya. Betul. Mumpung Siap, waktu siap. sudah siang, Oke. nanti gutel kita juga bakalan gosong gitu. Betul. Kelamaan. Silakan Oke, Nazli, lanjut. apa aja bahan yang digunakan untuk Tepung dulu ya, Bang ya. Ya, Oke. tepung. Tepungnya kita juga tepung tepung beras beras, ya. ya. Nah, ini prosesnya sama pemirsa tadi yang sudah ditumbuk, kemudian diayak sehingga kehalusannya ini sesuai untuk tekstur yang mau kita buat makanannya. Tepung beras. Juga masuk kita masukkan garamnya sedikit, Garam, secukupnya kan gitu. garam Dengan- secukupnya. Cubitan khasnya. Iya. Iya. Nah, baru kita masukkan Salbay gitu ya, Kak. Ini ini adalah air gula. Air gula. aren. Gula aren. Gula aren ini asli, gula aren asli dari Ishak. beda rasanya ya kalau yang asli. Nah, Ya. jadi ini berarti air yang sudah dipanaskan kemudian Dimasukkan gula arennya supaya supaya dilarutkan. lebih larut dia. Baik. Nah, Ini untuk perasa dan pengawet juga fungsinya kali ya, Najli ya. untuk perasa Kak. Rasa manis. Perasa. Ya. Dan karenanya kalau Dan juga gula pewarna aren ya? yang dimasukkan Ya. ke dalam makanan juga bisa mengawetkan, Oh. lebih membuat makanan lebih awet. Nah. gitu. Oke. Ini air gulanya ini kita tuangkan secukupnya. Kemudian Kemudian diaduk. kita aduk sampai merata juga. Nah, uniknya lagi Najli ketika membuat olahan makanannya itu hanya dengan takaran kira-kira, tapi Iya. rasanya jangan diragukan. Nah, umumnya kalau ada Benar. resep itu ada takarannya kan, yuk, Iya, benar. sekian gram. Untuk Kalau tepung ibu-ibu sekian sekarang gram. itu timbangan harus sedia di Sedia samping di gitu ya. samping. Nah, kalau Najli pakai feeling. Piling saja. Nah, ini kira-kira sampai seperti apa Najli? Ini sampai sedikit agak becek dia, agak lunak dia Kak macam ini. Ini masih kita kekurangan air. Kita tambah lagi air ya. gulanya, begitu. Kita tambah lagi. Sampai dia nyatu Iya, gitu sampai ya. dia nyatu. Sampai pulen gitu ya. Oke, untuk pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah mungkin bisa praktekkan cara kita tadi ya Kak ya. Bagi yang pingin buat makanan khas Gayo, gutel dan juga lepat, ikuti
proses pengadonan dari bahan-bahan yang sudah dilakukan oleh Bang Najli tadinya. Nah, ini sudah mulai hampir rata. Dia tidak bisa terlalu becek dia, Kak. Luar biasa. Memang kelihatan ahlinya ya. Sudah profesional kayak ini. Sangat lentur sekali Sangat tangannya lentur ya, Kak. tangannya. Sedikit bisa dibongkar rahasianya nggak setelah sedikit aja loh Najli, Iya, langsung ya, Kak. natap saya takut gitu. Setelah memulai dan memutuskan mengambil panganan gayo berupa gutel dan lepat ini sebagai sajian pendamping kopi di kafe, kira-kira omsetnya menjanjikan nggak sih untuk? Alhamdulillah untuk sementara ini menjanjikan, Kak. Karena orang terkadang pesan minta orderan sampai 80 sampai 70 kadang-kadang. Wow, jadi tetap aktif juga untuk jualannya di sosial media ya. Iya, Promosi juga ya, Bang promosi ya. juga, Kak. Promosinya di sana dan ternyata banyak juga peminatnya ya. Iya. Tapi sayangnya kalau macam gutel di saat barang nggak ada, pabriknya lagi tutup. Pabrik gutelnya lagi pergi. Oh gitu. Karena banyak job juga. Iya. Banyak Selain job juga membuka kedai nongkrong, job di Iya. luar juga luar biasa. Iya, luar biasa sepertinya. ini semua. Jadi Nah ini udah mulai lunak ya, Kak. dan mulai pula. Ya. Habis itu kita tempel ke daun, kita bungkus Oke. sama daun pisangnya. Kita langsung gerak pembungkusan ya, Kak Rora. Iya. Ini daun pisang yang sudah dilayukan. Udah dilayukan dengan ya. api ya. Dengan Iya. api tadi. Kalau secara bahasa gayunya rayul, katanya. Irayul. Rayul. Jadi Supaya lebih tujuannya lembut, biar tidak mudah robek ya Iya. ketika kita membungkus ketupat lepatnya. Biar nggak kaku ya daunnya ya. Oke Najli, coba gimana ini? Oke. Ini daun pisangnya. Kita kasih minyak makan. Minyak goreng Minyak ya. Kita sudah Goreng. menyediakan minyaknya ini, pendengar dan juga sahabat budaya. Kita kasih minyak goreng. Oke. Sini saja. Ya. Kita oleskan minyak goreng secukupnya, Kak. Ini supaya nggak lengket gitu. Supaya nggak lengket di dalam daun pisang. Itu kita oleskan. Baru kita taruh adonan secukupnya. Macam ini. Secukupnya. Berarti kita cukup dengan di telapak tangan aja gitu, Bang? Nggak Ya, butuh meja? Nggak butuh tidak perlu meja. Wah. Kan Hati-hati ini- loh, Kak Rora. Ini bisa-bisa itu adonan keluar ya kalau kita Ya. di... Nah, ini pilihan penggunaan daunnya juga beda loh si Najli. Beda, Kak. sangat-sangat beda. Umumnya kalau saya melihat ada beberapa juga itu yang dipakai dalamnya gitu. Nah, kalau Najli luarnya. Ini beda Ngaruh nggak sih? Ngaruh di rasa atau ngaruh di mana gitu? Ngaruh di tampilan barangkali di Dia supaya sebenarnya kalau di luar biar dia nggak nempel, Kak. Karena lebih licin yang paling belakang itu, Iya. Kak Rora. Nah, itu rahasianya mungkin Ini ya. aja kita kasih minyak udah pergi-pergi dia. Iya. Udah ngikut. udah mulai lasak Oh, nih iya, ya. udah mulai Jalan-jalan rasa. ya. Oh. Baru kita taruh Intinya, inti dari kelapa yang sudah disangrai menggunakan gula putih ya. ya. Ini juga bisa kita kasih gula merah supaya beda warna dia, Nah, Kak. intinya warnanya nanti warna merah. Ya. Mungkin saya boleh satu daunnya, Kak. Boleh. Tapi saya Silakan, Ayu. Kamu tidak punya nyali untuk untuk meletakkan daun di telapak tangan saya butuh nampan ini aja dulu ya. Kak Rora pengen coba? kayaknya, tapi kita lihat sampai selesai dulu kayaknya. Nah, Oh, gitu. baru kita bungkus. Bungkus. Oh, dia nggak usah nutup ya? Nutup, Kak. Nanti nutup sendiri ya. Nutup sendiri yang dia. Oh. Oke. Oke. Saya coba juga. Wow. Jadi kita masukin minyak dulu. Minyak Harus dulu. di sini ya, nggak bisa di sini ya? Iya. Kalau fungsi minyak ini apa sebenarnya ini, Bang Supaya Nadi? dia tidak nempel, Kak. Tidak nempel. Iya. Oke. Nah, Saya balik aja. ini Oke, baru kemudian bungkus. kita ngambil anu tidak. Oke. Ganyong di. Mau, Bah. Ini sini Oh, dia. iya. Oke. Bungkus aja bungkus sederhana ya, Bah.
Iya. Gede aku kudanya. Iya, saya coba nih, saya coba. Kalau ukuran ini gimana Bang Najli? Apakah biasanya pada umumnya ini ukuran lepat itu besar? Tergantung Kak, kadang mau buat besar bisa juga. Ya, kalau pingin cepat kenyang bisa buat besar ya. Bisa buat besar. Oke, saya coba nih Najli. Kak Rora luar biasa loh, bisa langsung Waduh. di telapak tangannya ya. Iya. Sebenarnya ada sih sudah mencoba ini beberapa kali membantu Orang tua ya. Oke. Nggak sabar ini kita tunggu matang ya. Pingin langsung coba. Saya punya lasak juga ini kayaknya suka lari-lari. Perlu dijinakkan. Iya, mohon maaf nih pemirsa kalau namanya juga ini ya. Ternyata kalau dia tepungnya tepung beras, dia lebih tidak lengket ketika di ini ya mau dikonsumsi gitu ya. Iya. Oh ini Ayu akan jadi ini. Oke Ayu, saya sudah mau selesai nih Ayu. Tapi kok saya punya kecil nih? Mungkin jumlah adonannya tadi ya sedikit mempengaruhi ya. Ini kepanjangan kalau kita gunting bisa nggak kira-kira nih Bang? Bisa Kak, ya. bisa. Tapi kita lupa bawa gunting tadi Kak ya. Tuh, saya punya kecil loh yuk. Gak apa-apa ya? Kecil tapi gendut. Itu namanya kok dalam bahasa Gayo gigi Kak. Apa tuh? Gemok-gemok dopok. Waduh. Ya, Gak mungkin saya perbaiki nih. Kayaknya punya Ayu cantik nih. Saya berhasil. Ayu berhasil. Sahabat budaya, Kayaknya saya satu kecilan ya, Yu. bungkus lepat selesai perbaiki saya ya, Yu. bungkus dengan rapi ya. Saya harus mengatakan rapi. Rapi, iya. Saya akui itu rapi. Dan saya Tapi nggak coba tahu nanti memperbaiki. setelah matang dibuka dalamnya gimana ya Kak ya. Ini dia. Iya. Dan saya masih coba membenahi pemirsa. Malu juga kalau disandingkan dengan punya Kak Ayu nih. Harus diulang-ulang. Iya. Oke lah, jadilah. Bisa nih, bisa. Wah, ini kayak adik kakak ya. Ini- Adik kakak, ini paling sulung, nomor 2 dan paling bontot. Iya. Saya memang biasa dengan yang imut-imut, Kak. Oke, Ayu masih kita lihat Bang Najli sedang berusaha Bertempur ya. bertempur dengan adonannya. Oke. Oke. Saya juga malu sama kakak nih Kak. Iya. Iya, agak ternyata lebih rumit membuat lepat daripada gutel ya, gutelnya Kak. pemirsa. Karena gutel tadi cukup dengan sedikit perasaan di genggaman. Nah, tapi kalau ini harus dengan skill dan keahlian khusus. Keahlian nih. khusus. Benar. Oke, jadi Kecepatan juga ketika menggulung ya Kak ya, karena kalau tidak cepat itu adonan bisa keluar. Iya. Karena licin tadi udah ditambah minyak. Udah tambah adonannya minyak agak ya. lasa ya. Agak lasa. Jadi yang lasa-lasa ini kayaknya waktu lahir kebanyakan minyak kali ya. Iya. Waduh. Najli termasuk yang mana nih Najli? Itu saya kurang tahu gimana Oh, Kak. karena menurut sendiri nih, bukan penilaian orang lain, lasa nggak sih? Lumayan lasa. Lumayan lasa, Iya. berarti lumayan minyaknya dulu ini. Nah, Najli, untuk lepat tadi disampaikan juga, kita lepat sudah, gutel sudah, ada juga proyek yang diinginkan di depan itu untuk getuk dan engkul ya. Engkul ya. Kalau engkul mungkin bahannya hampir Bahannya- sama-sama dengan gutel, cuman kalau nggak salah itu lebih Lebih tapi tidak dia, dicetak. ya, nggak di- dia tidak dicetak Kak. Engkul cuma dari padi yang belum matang. Ya, dari padi yang belum Oh iya yang muda, Iya, buah yang yang muda gitu. Mungkin sambil bercerita kita kukus dulu ininya Oh Kak iya, Rora. boleh, siap. Kalau tadi gutelnya udah matang ya, Oke. tinggal lepatnya saja. Nanti kita akan langsung makan hasil buatan kita hari ini, gutel dan juga lepat, sambil nanti bercerita seputar tradisi dan juga budaya di Gayo masih bersama Bang Najli.
sahabat budaya, pendengar dan pemirsa RRI Net, setelah tadi kita lihat proses bagaimana pengukusan dari gutel dan lepat yang sudah kita olah, walaupun dengan skill yang berbeda, tapi alhamdulillah sudah jadi ya Kak Ayu. Mungkin Kak Ayu mau cicip? Ya, nggak sabar kita mau cicipi hasil buatan kita sama-sama sama Bang Najli, Kak Rora hari ini, gutel dan juga lepatnya. Kalau Kak Rora mau coba yang mana dulu? Apa perlu sweet ya? Karena dua-dua ini menggoda nih. Oke, kita sweet ya. Kalau yang menang coba yang gutel gitu. Oke. Yang kalah nggak gini. Kalau si Najli biasanya dia bisa membaca karakter nih Ayu. Dia bisa lihat ketika kita memilih gutel itu berarti karakternya seperti apa, dan ketika kita memilih lepat itu karakternya seperti apa. Dan hati-hati berarti di dalam memilih sebelum penilaian dilakukan oleh Bang Najli. Saya cup duluan. Saya ngambil gutel. Pakai cup duluan ternyata pemirsa. Jadi saya mau nggak mau harus pilih lepat ya. Oke. Mungkin Bang Najli pilih apa? Wah, saya udah biasa ya. Biasa. Dia mau ngambil daun pandan sebenarnya. Bisa di ini. Nah, Najli, saya ngambil gutel. Ya. Kak Ayu ngambil lepat. Bisa dibaca nggak? Berarti karakternya seperti apa? Bisa. Ya. Kak Ayu ini mungkin orangnya hobi yang ribet-ribet gitu. Wah, berarti saya lebih simpel orangnya ya. Tuh Kak Ayu. Kalau ada yang ribet, kenapa harus yang gampang? Saya coba ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Luar biasa. Enak nggak sih? Enak Kak. Jadi buat teman-teman, sahabat budaya yang ada di beda daerah apalagi ya Kak ya. Ini pas banget bisa praktek membuat lepat sama gutelnya. Jangan lupa tonton terus videonya ya di RRI Takengon Channel dan juga di RRI Net. Untuk obrolan budaya kali ini tentang pembuatan gutel dan juga lepat. Iya. Sebenarnya masih banyak yang mau diobrolin. Ya, masih banyak yang mau kita korek-korek nih dari Najli. Cuman waktu juga deh Najli. Mungkin harus dikorek-korek terus kayak galian C ya Kak ya. Jadi biar nggak terlalu dalam ya udah harus di stop gitu. Nanti mungkin lain waktu kita bisa sambung kembali. Tapi mungkin sedikit dari Najli. Harapannya mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan sahabat budaya dan pemirsa dari RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Apa nih harapannya yang mau disampaikan? Harapan saya, ayo pada generasi muda peduli pada adat, peduli pada budaya, dan gunakan bahasa daerahmu sendiri. Wah, keren. Tentunya cintai produk lokal juga. Ini produk lokal. Iya, sangat lokal. Itu aja. Harapan lain? Harapan khusus lain untuk bagaimana supaya bisa dapat Sara Upukerung Roa Jemaah tadi. Jangan lupa jamah-jamah. Siapa tahu dapat. Jangan lupa jamah-jamah, siapa tahu dapat. Oke, jangan lupa jamah-jamah, siapa tahu dapat. Kayaknya ini slogan dari Najli Unung-Unung yang perlu kita viralkan. Ya. Dan ada peribahasa ya Kak. Ada peribahasa ya tentang memilih nih, tentang memilih ini proses seleksi kan gitu. Hampir lupa saya nih. Aduh, kalau udah lupa lain cerita ini. Hampir lupa. Ada peribahasa ya terkait dengan sering jamah-jamah tadi supaya ketemu. Iya, sering jamah-jamah tadi. Banyak jalan-jalan, banyak yang dilihat. Banyak yang dilihat. Begitu. Jadi kalau banyak jalan-jalan, banyak yang dilihat. Iya, tapi memang salut yang luar biasa kepada Najli ya, seorang pemuda yang berupaya tetap untuk bisa menggali kembali budaya-budaya yang sebelumnya mungkin sudah hampir-hampir hilang. Ya. Tapi untuk bisa dilestarikan kembali dan diketahui banyak lagi oleh generasi yang muda sekarang. Iya. Kak Rora, jangan lupa minum karena sudah makan gutelnya. Waduh, terima kasih Kak Ayu. Takut nanti keselak ya. Ini spesial juga kayaknya dari jamur kopi. Dari jamur kopi. Ini bahan bakunya dari apa nih? Ini bambu. Dari bambu. Kan kalau banyak mau dikaji-kaji lagi, jadinya nggak tutup-tutup aja. Nggak selesai karena taunya kita pagar bambu itu hanya untuk pagar ya. Ternyata ini bisa untuk gelas juga. Luar biasa. Nah, sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini dari obrolan budaya bersama Bang Najli Unung-Unung ya.
pembuatan kuliner khas Gayo, yaitu gutel dan juga lepat. Mungkin Kak Rora sudah cukup untuk mencoba. Nanti kita bisa bawa pulang ya. Maksudnya sisanya begitu. Dan sampai di sini juga jumpa kita di obrolan budaya RRI Takengon. Lain kali kita akan ngobrol lagi tentang hal-hal budaya yang lain dan juga tradisi yang lain. Buat Bang Najli, terima kasih ya Bang ya. Sama-sama Kak. Mudah-mudahan lekas berdua dalam waktu dekat, doa bersama. Karena ini menjadi lucu-lucuan kita hari ini karena proses pembuatan gutel tadi ya. 1 daun 2 gutel gitu. Jadi kita bercanda bersama narasumber kali ini yang masih single, pendengar dan juga pemirsa sahabat budaya. Baik pendengar, pemirsa RRI Net dan sahabat budaya, demikian tadi obrolan kita di obrolan budaya RRI Takengon kali ini, yaitu proses pembuatan makanan khas Gayo, gutel dan juga lepat, tadinya bersama Bang Najli Unung-Unung. Kita berjumpa kembali di edisi obrolan budaya yang akan datang. Satu kata dari Bang Najli. Ulung kupi, ulung kadung, batang tetemi batang niramung, insya Allah dan lomi kita samung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.